Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah pemirsa yang baik hati, insyaallah Allah berkahi dan Allah rahmati. Kembali lagi kita di Iqra. Insyaallah di program ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentunya dengan praktek yang insyaallah mudah untuk kita bersama, dengan metode yang insyaallah pun kita bisa untuk pahami lebih cepat. Pemirsa, alhamdulillah hari ini kita masuk ke surah Al-Mursalat, surah ke-77 di juz 29 ayat ke-32. Kita akan belajar sama-sama surah Al-Mursalat ayat ke-32, melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Dan insyaallah sebelum kita memulai pembelajaran kita mengenai bacaan Al-Quran tersebut, kita akan terlebih dahulu menyimak bacaan. Nanti insyaallah akan saya baca. Jadi silakan pemirsa di rumah untuk buka Al-Qurannya masing-masing. Mushaf Al-Qurannya cari surah Al-Mursalat ayat ke-32. Surah Al-Mursalat itu surah ke-77 di juz 29, surah terakhir di juz 29 sebelum masuk ke surah An-Naba atau juz Amma ya. Jadi silakan buka, boleh juga menggunakan HP-nya masing-masing, silakan buka aplikasi Al-Qur'annya juga boleh. Kita simak bacaannya, lebih baik kalau diikuti apa yang saya baca. Insyaallah mudah-mudahan menjadi keberkahan dan insyaallah memudahkan kita dalam belajar hari ini. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha tarmi bisyararin kal qasr كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Nah, itu dia bacaan Al-Quran yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mencoba mentadabbur atau mencari makna dari ayat tersebut, pelajaran apa yang bisa kita ambil ya. Ingat, kita bukan mentafsirkan Al-Quran di Iqra ini, tapi kita belajar untuk mentadabbur, bagaimana mengambil pelajaran dari apa yang ada di Al-Quran tersebut. Karena ayat ini bersambung dengan ayat-ayat yang kemarin yang sudah kita bahas mengenai, kalau terakhir itu kita berbicara mengenai orang-orang yang mendustai kebenaran, orang-orang yang mendustai Allah, orang-orang yang mendustai Rasul-Rasulnya pada masa itu ya. Kalau sekarang mungkin orang-orang yang mendustai peringatan-peringatan. Dalam artian peringatan-peringatan itu bukan hanya yang datang dari Rasul, bukan yang hanya datang dari para nabi, tapi segala sesuatu yang bentuknya adalah peringatan dan ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang banyak orang-orang dustai pada hari ini. Contoh simpelnya adalah orang-orang yang mengabaikan azan. Contohnya, orang-orang yang mengabaikan azan, orang-orang yang menganggap remeh perintah-perintah Allah seperti salat, zakat, dan lain-lainnya. Ya, termasuklah orang-orang yang meninggalkan ataupun menjauhi Al-Qur'an. Maka di ayat ke-32-nya Allah mengatakan, menyambung yang kemarin ya, Allah sudah menjelaskan bahwa neraka itu tidak ada naungan yang baik ya. Jadi yang menaunginya adalah api yang menyala. Bayangkan, naungan itu seperti perlindungan, seperti kita bawa payung itu yang terlindung dari panasnya matahari. Nah, naungan ataupun perlindungan pada hari kiamat nanti orang-orang yang berada di neraka itu pun naungannya adalah api.
Jadi berlindung dari api. Api apa maksudnya? Kita berlindung dari api menggunakan api. Maka sangat-sangat tidak enak kondisi para penghuni neraka. Dan di ayat ke-32-nya Allah mengatakan, innaha tarmi bisyarrin kal kasr. Allah mengatakan sungguh neraka itu tarmi itu melemparkan atau menyemburkan, bisyarrin itu artinya bunga api, ya. Kal qasr. Kal qasr itu artinya istana, ya. Al qasr itu artinya istana atau gedung yang tinggi, yang sangat tinggi. Jadi api-api yang berada di neraka itu bukan lagi sebagaimana kita melihat api yang ada di dunia. Mungkin pernah kita melihat kebakaran atau mungkin api yang berkobar. Maka api yang berada di neraka itu setinggi bunga apinya saja, itu setinggi gedung, setinggi istana, kata Allah di Al-Quran. Ka'annahu jimalatun sufr. Seakan-akan iringan-iringan unta yang kuning. Jadi kalau di zaman dahulu, ya, di zamannya orang-orang Mekah dan Madinah pada masa itu, iringan-iringan unta yang kuning itu dia berbaris sangat panjang, seperti ramai seperti itu. Jadi Allah mengambil perumpamaan untuk masyarakat Arab pada masa itu adalah seperti unta yang beriringan, unta kuning yang beriringan. Maksudnya dia bergerombolan sangat banyak gitu. Sampai kalau mereka berjalan itu debunya itu menutupi seluruh pandangan manusia. Nah, seperti itu. Maka ayat 34-nya Allah mengatakan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ingat di episode yang lalu saya sudah menyampaikan pola yang ada di Al-Qur'an. Ya, kalau tidak itu sebuah peristiwa, ya, sebuah peristiwa peringatan, perumpamaan hanya di sekitar situ saja. Maka ini Allah memberikan gambaran mengenai neraka seperti apa, dan Allah memberikan peringatan bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran pada hari itu. Hadza yaumul la yantiqun. Hari ini, inilah hari di saat mereka tidak dapat berbicara. Kalau bahasa sekarang itu speechless. Jadi orang-orang itu saking tergamamnya, terdiamnya melihat neraka itu dia tidak bisa berbicara. Yang hanya bisa dia lakukan hanyalah terdiam dan berteriak. Hanya itu saja. Tidak bisa berkomentar apa-apa pun tidak bisa berkomentar. Karena memang sesuatu yang tampak di matanya pada hari itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Sehingga orang-orang tersebut terdiam. Wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Jadi udah pada hari itu tidak ada lagi kita mau beralasan inilah ya Allah aku ini, tidak ada alasan. Alasan-alasan tersebut dikemukakan sebelum kita masuk ke dalam neraka di hari pengadilan. Di situ kita bisa membela diri, meminta hak kita yang mungkin belum terpenuhi dari orang lain, ataupun meminta kewajiban dari orang terhadap kita, dan sebaliknya seperti itu. Itu pada hari pengadilan, hari di mana manusia diadili, dihitung amalnya, ditimbang semuanya. Maka hari itu bisa. Namun apabila manusia sudah masuk ke dalam neraka, dalam hadis Nabi SAW, orang-orang di neraka mau nangis sampai keluar darah, keluar nanah pun, kata Rasulullah, tidak mampu memadamkan api neraka. Namun kata Rasulullah, tangisan manusia, tangisan seseorang hamba ketika di dunia takut akan api neraka, takut teringat dosa-dosanya, tangisan dia untuk taubat kepada Allah, maka setetes air mata itu mampu menghapuskan api neraka yang sudah Allah siapkan untuknya. Maka pada hari itu semuanya tidak berguna. Pada hari itu semuanya sia-sia. Apa yang akan kita tangiskan, apa yang kita kemukakan pada hari itu, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi alasan. Banyak di ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa pada hari itu orang-orang yang melihat, seperti di surah Sajadah, dia mengatakan, ya Allah kami melihat dan kami mengetahui bahwa azab itu nyata, maka kembalikanlah kami kembali lagi ke dunia. Maka tidak ada kesempatan tidak datang kedua kali. Allah sudah berikan kita kehidupan di dunia
maka manfaatkanlah sebaik-baik mungkin. Banyak manusia di luar sana mengatakan, karena hidup ini cuma sekali, maka puas-puaskanlah hidup. Mereka juga lupa bahwa hidup ini ya cuma sekali. Maka kita harus mempersiapkan hidup terbaik. Bukan hanya hidup yang baik, tapi bagaimana kita menyiapkan mati yang baik juga. Sebab di dunia mungkin kita berpikir kita hidup hanya sekali, sehingga kita mencari kenikmatan-kenikmatan dan terus mencari hal-hal yang kita senangi, sampai kita lupa kesenangan sejati, kebahagiaan sejati yang abadi, yang selama-lamanya hanya di akhirat. Begitu juga kesengsaraan yang ada di dunia, kesusahan yang ada di dunia pun sementara. Kesengsaraan sejati, kesusahan sejati, penderitaan selama-lamanya yang abadi itu berada di akhirat juga. Maka jangan sampai salah prioritas. Manusia Allah berikan salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lain adalah akal. Adalah akal. Bagaimana akal kita memberikan kita skala prioritas yang benar? Kenapa orang-orang masih banyak yang salah memberikan prioritas dalam hidupnya? Karena akalnya itu di belakang dan dia hanya mengedepankan nafsunya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di Al-Quran, ada orang-orang yang afamanittakhadha ilahahu hawah, kata Allah. Tidakkah kau melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Sebenarnya orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, itu tahu bahwa mereka sedang berbuat dosa, sedang berbuat salah. Koruptor tidak mungkin tidak faham bahwa korupsi itu salah. Pembunuh tidak mungkin tidak tahu bahwa membunuh itu dosa, dan seterusnya. Orang-orang juga tahu kalau sholat itu wajib, kalau ditinggalkan ya berdosa. Tapi kenapa masih dilakukan? Sebab dia mengedepankan hawa nafsunya. Afamanittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau tidak melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Maka Allah sudah memberikan kita akal, sudah memberikan kita pikiran, jangan sampai hasrat kita. Karena memang sejatinya manusia itu semua ya, setiap manusia, bukan hanya orang beriman dan tidak beriman saja. Setiap manusia itu cenderung mengikuti apa yang membuat dia bahagia. Nah, manusia itu cenderung mengikuti apa yang membuat mereka bahagia. Mau itu baik ataupun buruk, dia pasti berjalan menuju kebahagiaannya. Orang-orang pasti ingin bahagia. Orang-orang pasti ingin bersenang-senang. Tapi ingat, senangnya kita belum tentu itu yang benar. Karena yang baik belum tentu benar. Ingat, yang baik belum tentu benar. Bagi kita baik, oh ini baik, bagus, tapi belum tentu benar ternyata. Nah, jadi jangan sampai kita mengedepankan nafsu kita, mengedepankan hawa nafsu kita. Kita lihat, seandainya orang berzina yang difikirkan hanya kenikmatan dan kenikmatannya. Tapi bahwa walaupun dia tahu itu tidak benar. Ya, walaupun manusia tersebut tahu bahwa yang dia lakukan itu tidak benar. Jadi memang seperti itu, fitrahnya manusia adalah dia menuju kepada kebahagiaan, menuju kepada kenikmatan. Nah, kita harus prioritaskan, harus tanam di otak kita bahwa nanti nikmat yang abadi, nikmat yang selama-lamanya, nikmat yang paling berkekalan itu hanya ada di surga. Persiapkanlah tiket surga kita. Jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan yang sementara. Saya yakin, 1000% yakin, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, mereka faham, sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa apa yang mereka rasakan sekarang itu semuanya sementara. Kebahagiaan, kekayaan, kenikmatan, popularitas, apapun itu, yang selama itu masih di dunia, saya yakin mereka tahu bahwa kelak semua kenikmatan tersebut akan pergi meninggalkan dirinya. Nah, jadi memang kita harus memprioritaskan apa yang benar-benar kekal. Jangan menukar sesuatu yang mahal, jangan menukarkan emas dengan kapas. Ya, jangan menukarkan sesuatu yang berharga dengan harga murah. Kalau kata Allah itu orang-orang yang menjual akhirat demi dunia. Apa kata Allah? Wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Tidak diizinkan kepada mereka mengungkapkan alasan pada hari ini. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ayat 38-nya, hadza yaumul fasl.
Hari ini adalah hari keputusan, kata Allah. Jama'nakum wal awwalin. Maka Allah kumpulkan kamu dengan orang-orang terdahulu. Nanti dikumpulkan semuanya pada hari keputusan tersebut. Kita manusia di akhir zaman, bahkan orang-orang jauh sebelum kita dari zaman Nabi Adam, semuanya dikumpulkan, semuanya diadili. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Maka Allah menantang kita di ayat 39-nya. Maka jika kamu memiliki tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. Allah menantang kita. Mana nih yang kemarin-kemarin, yang dulu di dunia nih sombong, yang dulu di dunia ini menantang, yang dulu di dunia ini mengabaikan. Mana nih? Coba tunjukin, kata Allah. Nah, jadi seburuk-buruknya kita seburuk-buruknya kita kalau bahasa sekarang mungkin dalam kita keseharian ada momen di mana kita kalah berdebat atau kalah berargumentasi, maka seburuk-buruknya kalah argumentasi adalah kelak kita diskakmat oleh Allah. Maka kata Allah, mana tipu dayamu hari ini, tunjukkanlah kepadaku. Nah, jadi seburuk-buruk kalah argumentasi adalah nanti di akhirat. Wailu yauma idzil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Kita sudah bahas surah Al-Mursalat ini dari ayat pertama sampai tadi ini ayat 39. Kita sudah bertemu dengan kalimat yang sama, ayat yang sama berulang-ulang. Wailu yauma idzil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Berulang-ulang kali Allah mengatakan orang-orang yang mendustakan kebenaran Allah celaka. Celaka. Wailu yauma idzil mukadzibin. Wailun itu artinya kerugian, kecelakaan. Maka tidak ada untungnya. Tidak ada songnya kalau bahasa kita Melayu ya. Tidak ada yang menguntungkan bagi orang-orang yang mendustakan kebesaran Allah, mendustakan kebenaran-kebenaran, mendustakan apa yang sudah Allah turunkan kepada kita, mendustakan segala hal yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Maka rugi. Sangat-sangat rugi, dan bahkan Allah mengatakan celaka. Maka perbaiki skala prioritas kita, kejar sesuatu yang abadi, kejar sesuatu yang memang itu sebagai hal yang kelak nanti di akhirat hitungannya selama-lamanya. Jangan terfokus hanya pada kenikmatan sementara. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita langsung mengenai pembahasan tajwid, bacaan Quran dan lain sebagainya. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami insyaallah setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi bersama kita di Iqra. Kita akan lanjut ke pembahasan kita mengenai tajwidnya ya. Nah, seperti biasa, metode yang akan kita gunakan adalah metode CSBA, cara santri belajar aktif. Di mana pemirsa di rumah nanti harus lebih sering mengulang apa yang saya sampaikan. Apa yang saya contohkan, diulang-ulang saja. Sebab pengulangan-pengulangan tersebut insya Allah akan mempermudah kita dalam belajar Al-Quran. Karena Al-Quran ini semakin sering kita mengulang, semakin sering kita membaca, semakin terbiasa lidah kita dalam mengucapkan bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab tersebut. Sebagaimana orang yang sedang belajar berbicara dalam bahasa lain. Orang-orang yang belajar, misalnya kita belajar bahasa Inggris. Lebih cepat kalau kita belajar bahasa yang baru, itu kita conversation. Kita langsung ngobrol dengan orang lain. Langsung berbicara praktek dalam bahasa Inggris. Begitu juga kalau kita belajar bahasa Arab. Nah, ini juga berlaku untuk kita belajar Al-Quran. Semakin sering kita ngaji, semakin sering kita baca Al-Quran, diulang-ulang terus, maka semakin baik juga nanti pengucapan kita. Jadi jangan hanya sekedar ngaji waktu kecil, sampai hatam udah selesai ngajinya. Saya jamin 1000% kalau orang yang seperti itu, dari masa kecil ngaji, nanti udah hatam udah, sekarang dia pasti lupa. Berani saya taruhan. Innaha tarmi. Baik, silakan ulangi. 1, 2, 3. Innaha tarmi. Yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan adalah pertama, huruf nunnya. Huruf nun ini memiliki tanda tasydid.
Nih, tasydid itu seperti ini, seperti huruf W. Atau waktu zaman saya ngaji dulu, waktu kecil guru saya bilang ini sabdu. Nah, tanda seperti ini. Tanda seperti ini artinya kita harus menekan dan menahan bacaan huruf tersebut. Contoh, ini nun. Jadi huruf nun ini harus kita tahan. Inna, tekan, lepaskan. Tekan, lepaskan. Inna. Ya, huruf nunnya harus kita tahan. Jadi seperti dia mengucapkan dua huruf nun. Ada dua bunyi dari huruf nun tersebut. Ini seperti kita mengucapkan bunyi huruf tersebut menjadi dua. Huruf yang pertama, huruf nunnya sukun atau nun mati. Kemudian nun yang kedua adalah yang sesuai dengan harokatnya. Karena di sini fathah atau ke atas, maka dia berharokat fathah. Inna. Jadi bacanya inna. Inna. Masuk dulu ke yang mati, in, baru pindah ke yang hidup. Nah, inna. Tapi tidak boleh terputus. Contoh, inna. Tapi ditahan, disambung. Inna. Nah, itu kalau huruf tasydid. Berlaku ke semua huruf. Misal, huruf lam. Illa, huruf ba, ibba. Misalnya huruf apa lagi? Mim. Imma, huruf apa lagi? Waw, iwa, apapun itu. Jadi masuknya ditekan, tahan, baru lepaskan. Baik, nah itu yang harus diperhatikan pertama. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah huruf H besar. Huruf H besar, nih seperti ini huruf H ya, bukan huruf mim pemirsa. Jadi kalau ada huruf yang seperti ini, nah ini huruf H, oke, huruf H. Bisa juga dia tulisannya seperti ini. Nah, bersambung seperti ini bisa. Karena huruf H itu memiliki banyak bentuk. Misal contoh, bisa seperti ini. Kalau di akhir itu seperti ini. Di akhir kata atau akhir kalimat seperti ini. Kalau dia tunggal seperti ini. Nih, kalau dia tunggal. Kalau di tengah boleh seperti ini. Kalau di awal gimana? Di awal seperti ini. Nih, seperti ini. Jadi dia memang memiliki banyak bentuk. Nah, salah satunya boleh seperti ini. Namanya H. H besar ya, karena H itu ada dua. H besar dengan H kecil. Yang satu H, hi, hu. Ini H, hi, hu. Ada lagi yang seperti ini. Nah, ini H. H kecil. H, hi, hu. H, hi, hi, hu, hu. Innaha, bukan innaha. Kalau bismillahi, hi-nya besar, baru ar-rahmanir-rahim, itu baru pakai yang H kecil. Jadi ini H besar. Innaha tarmi. Coba ulangi, 1, 2, 3. Innaha tarmi. Ro-nya merupakan huruf tebal. Taru, taru. Jadi jangan sampai kita baca tar. Oke, jangan sampai kita baca tar ya. Jadi bacanya ro. Taru, taru, tarmi. Nah, seperti itu, ini ro tebal. Tapi kalau huruf ro itu i, misalnya tir. Contoh ini. Kita berikan contoh tir. Maka dia tidak tebal. Tir, biasa saja, tir. Termasuk juga kalau ro-nya hidup. Ro-nya hidup tuh maksudnya dia tidak sukun. Nah, misalnya ro. Tebal, bacanya ro. Kalau dia dhammah, ru, maka dia tebal juga. Oke, dia tebal juga. Kalau dia kasroh, i, barulah dia seperti biasa, ri. Jadi huruf ro itu memiliki dua kondisi. Kondisi yang biasa saja sama kondisi yang tebal. Kalau kondisi biasa itu hanya berlaku pada kasroh ataupun i. Mau itu dia sukun, ir, atau dia hidup, ri. Tapi kalau dia fathah dan dhammah, a dan u, maka dia tebal. Ro, ru. Ingat, ro, bukan ra. Tidak ada ra dalam bahasa Arab, apalagi dalam membaca Al-Quran.
Bismillahirrahman salah. Bismillahirrahmanirrahim salah. Tapi rahmanirrahim. Innaha tarmi. 1, 2, 3. Innaha tarmi bisyararin. Nah, ini huruf shin. Huruf shin ini pemirsa merupakan huruf yang berbeda dengan sin. Jangan sampai kita baca bisara. Bukan bisara, bukan sa, tapi sya. Sya, bisya. Ini huruf shin. Sya, shi, shu berbeda dengan sin. Sin itu S. Nah, itu seperti ini. Kalau shin, dia bergelombang juga, tapi ada titik 3. Ini sin, yang ini shin. Ini sa, si, su, yang ini sya, shi, shu. Jadi bacanya bisya, 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 rorin, bisya, rorin, bisya, rorin. Bukan bisa rorin, tapi bisya, rorin. Baik. Bisya, rorin di sini kita tidak lagi baca rin, tapi kita langsung pindah ke sini. Nah, ini terjadilah namanya hukum ikhfa. Hukum ikhfa itu apabila tanwin, ini kan tanwin nih, kasroh tain, in, bertemu dengan huruf kaf, maka dia menjadi ikhfa. Jadi kuncinya seperti ini. Kuncinya kalau huruf tersebut nun sukun, ya, nun mati, ataupun tanwin. Tanwin itu apa, Ustaz? Tanwin itu an, in, un. Nah, itu tanwin ya. Kalau tanwin dan huruf mati, huruf nun mati, maka dua kondisi ini, huruf mati, nun mati dan tanwin, an, in, un, kalau bertemu dengan huruf kaf, ya, huruf kaf di sini, maka dia menjadi ikhfa. Oke, dia berubah. Yang tadinya kita baca an, in, un ataupun nun mati tadi, dia berubah menjadi ikhfa. Oke, ikhfa itu apa? Cara bacanya gimana? Cara bacanya bisyaroril kal qasr. Jadi ikhfa itu artinya samar-samar atau tidak jelas. Oke, artinya samar-samar. Dia harus dibaca, bukan dibaca bisyarorin, tapi dibaca bisyaroril kal. Oke? Innaha tarmi bisyararin kal. Jadi masuk bisyararin kal qasr. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah huruf qaf. Huruf qaf ini pemirsa, dia berbeda dengan kaf. Ini ka, ini ko. Yang ini ka, ini ko. Berbeda. Yang satu kakiku, yang ini kokiku. Kokiku, yang ini kakiku. Ini gampang. Yang ini gampang. Seperti kita menyebutkan huruf K dalam bahasa Indonesia. Kakiku, kakak, kiki, kuku, mudah saja. Nah, yang kof itu berbeda. Tidak ada dalam bahasa Indonesia. Oh, kof itu pakai Q. Tidak. Dalam tulisan Latin mungkin ya pakai kof, pakai Q. Tapi secara bacaan berbeda, sangat berbeda jauh dengan huruf Q. Jadi ko ya, ko. Kal qasr. Kal qas, ko. Dari di sini masuk ko, ya, ko. Dan di sini lihat ada huruf sod. Ini juga berbeda dengan sin dan shin. So, si, su, so, si, su, tebal. So, si, su, as, is, us. Ya, dia tebal. Jadi huruf sod ini berbeda dengan sin dan shin. Kalau sin, sa, si, su. Kalau shin, sya, shi, shu. Kalau sod, so, si, su. Oke, berbeda. Jadi ini bacanya kal qas. Nah, kemudian cara baca selanjutnya di sini sodnya mati dan di sini ro-nya juga di akhir kata atau kita menghentikan bacaannya pada huruf ro ini. Cara membacanya adalah
sodnya kita matikan, ro-nya pun kita baca sebagai huruf mati. Jadi bacanya kal qos er. Ada er-nya. Jadi kal qasr. Kal qos er. Qos, mas dapatkan dulu sodnya, qos baru er. Qasr, qasr. Seperti itu. Seperti kita kalau di ayat-ayat yang pendek, surah-surah pendek itu, idza jaa nasrullahi wal fath, ta dan ha-nya kita baca fath, seperti itu. Ini juga sama, qasr. Oke, kita lanjut. Ayat 33. Ka'annahu, ingat huruf nun tadi tahan lepas. Ka'annahu, ini huruf A harus jelas kita bacanya. Ka'a, jangan kita baca ka'annahu, keliru. Tapi ka'annahu, ini haknya hak besar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, huruf ha itu kalau di akhir, ya bisa seperti ini, kalau bersambung dan jadi akhir seperti ini. Nih. Oke, ka'annahu, hu-nya di sini panjang. Kenapa panjang? Lihat ekor dari u-nya. Ekornya ke atas seperti huruf 6. Oke? Dia panjang kalau ekornya ke atas. Kalau ekornya ke bawah, maka dia pendek. Ekor ke atas panjang, ekor ke bawah pendek. Nah, seperti itu. Di sini kita lihat ekornya ke atas, maka dia panjang. Ka'annahu jimalatun. Ini huruf jim, biasa mudah dalam bahasa Indonesia, J. Jimalatun. Nah, tun di sini dia tanwin, un. Tapi setelahnya bertemu dengan huruf sod. Maka tun ini juga berubah hukumnya menjadi ikhfa. Tanwin bertemu dengan sod, maka dia juga termasuk ikhfa. Ikhfa itu ada 15 huruf. Yang tadi samar-samar ya. Maksudnya samar-samar bacaannya. Kalau nun sukun dan tanwin bertemu 15 huruf ini, maka dia menjadi ikhfa. Salah satunya huruf sod. Jadi gimana cara bacanya Ustadz? Seperti ini. Ka'annahu jimalatun sufr. Oke? Selanjutnya sod tadi sudah kita bahas, ini huruf fa-nya mati. Setelahnya huruf ro. Ro-nya juga harus kita baca mati sebagai sukun. Jadi fa-nya harus kita dapatkan suf. Ro-nya juga harus kita dapatkan suf er. Sufr. Ka'annahu jimalatun sufr. Oke? Ka'annahu jimalatun sufr. Jadi di sini tidak kita baca sufer, bukan fer, tapi suf er. Ada fa suf baru er. Suf er. Nah, seperti itu ya. Ini sudah pernah kita bahas, cuman sudah lama episodenya, sudah pernah kita bahas, khusus bahas mengenai pemberhentian bacaan kalau kondisinya seperti ini. Sudah kita bahas satu episode penuh waktu itu. Oke pemirsa, sudah 2 ayat kita lewati, nanti insya Allah akan kita sambung lagi pembahasannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita langsung bahas ayat ke-34. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wai, cara baca dari bacaan wai jangan sampai kita baca wai tapi wai. Wai seperti kita baca ai, bukan ai tapi ai. Jadi bukan wai tapi wailun. Wailun. Nah, lun di sini kita tidak baca, tanwinnya tidak perlu kita baca un.
tapi langsung pindah ke huruf ya-nya. Namanya idgham bi gunnah. Wailui. Idgham itu artinya melebur. Jadi langsung pindah ke huruf ya. Itu terjadi apabila nun sukun, nun mati dan tanwin sama seperti ikhfa tadi. Nun sukun dan tanwin an in un. Kalau bertemu dengan huruf ya, dia berubah menjadi idgham bi gunnah. Idgham, ya. Nih, idgham. Nih, sini. Nah. Dan kita juga dibantu dengan penulisan ini, huruf ya-nya memiliki tasydid. Huruf ya-nya sabdu. Nah, biasanya kalau dalam tulisan cetakan Arab, mushaf ataupun Al-Quran cetakan Arab, mungkin pemirsa di rumah menggunakan Al-Quran tersebut, baik yang dari Madinah maupun yang dari Mesir, biasanya tidak ada tasydid. Nah, ini biasanya yang ada tasydid ini biasanya cetakan Pakistan ataupun Indonesia. Asia Tenggara itu biasanya yang menggunakan tasydid ini. Bacaannya sama, tidak ada yang beda, ini hanya sebagai alat bantu bacaan saja. Tapi tetap hukumnya namanya idgham. Wailu yauma idzin. Kita baca 1, 2, 3. Wailu yauma idzin. Yau juga sama seperti wai tadi. Jangan sampai yau tapi yau. Yau. Yaumai. Yaumai. Nah, i di sini harus kita baca dengan jelas. Wailu yaumai. I jelas ya. Jangan yauma idzin mai, tapi mai, maidzin. Selanjutnya juga di sini ya ada idgham bila gunnah di sini. Jadi bacanya bukan idzin, idgham itu melebur juga, tapi langsung pindah ke huruf lamnya. Jadi bacanya yauma idzin menjadi yauma idzil, zil, zil, yauma idzil, wailu yauma idzil. Oke, itu cara bacanya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Mukadzi. Oh ya, huruf ini maidzin dan mukadzi itu menggunakan huruf zal. Huruf zal berbeda dengan zai. Zal dengan zai. Kalau zai itu z seperti dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, berbeda dengan huruf zal. Kalau zal itu cara bacanya ujung lidah, ini makhorijul hurufnya, ujung lidah bertemu gigi seri atas. Za, zi, zu. Za, za, zi, zi, zu, zu, az, iz, uz. Oke? Az, za, az, zi, az, zu. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Bukan zai. Jangan kita baca yauma izi atau lil mukazzi. Keliru. Aro'aitalladzi, itu pakai zal, bukan aro'aitallazi. Oke? Berbeda. Jadi bacanya yauma idzil lil mukadzibin. 1, 2, 3. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ayat 35. Hadza yaumu. 1, 2, 3. Hadza yaumu. Ini ha besar seperti yang sudah kita bahas tadi. Hadza. Ini zal. Jadi bacanya hadza, bukan haza, tapi hadza. Hadza yau. Ini juga sama. Jangan kita baca yau, tapi yau. Hadza yaumu la yantiqun. Ini nun mati bertemu dengan huruf to juga sama. Huruf to ini merupakan huruf ikhfa. Jadi bacanya bukan yantiqun tapi yaltiqun. Yalti. Ingat, ini huruf ikhfa di sini. Dan huruf to berbeda dengan huruf ta. Ini to, ti, tu. Tebal dia. Jadi bacanya yalti, bukan yanti, tapi yaltiqu, yalti, ya. To, ti, tu. Kemudian di sini huruf qaf. Ingat, berbeda dengan kaf. Jangan kita baca yaltiqun, kun, kun. Kun keliru. Tapi
Qul huwallah bukan kul. Kul huwallah keliru. Nah, kalau ini kun bukan kun, berbeda. Qaqiqu berbeda dengan kakiku, berbeda. Jadi bacanya hadza yaumu la yantiqun. Oke, kita baca 1, 2, 3. Hadza yaumu la yantiqun. Ayat 36. Wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Wala yu'dzanu. Perhatikan di sini huruf yu di sini pemirsa itu merupakan hamzah yu. Jadi kita jangan baca wala yu'dzanun tapi yu'dzanun. Bukan pula kita baca yuk tapi yu. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia itu seperti ada petik atas ya. Ada petik atas. Wala yu. Nah, seperti itu. Wala yu'dzanu. 1, 2, 3. Wala yu'dzanu. Huruf zal ini juga sama. Wala yu'dzanu. Wala yu'dzanu. Dan ingat ini harus jelas. Yu. Jangan sampai kita baca yu'zanu. Yu'zanu. Keliru. Tapi yu'zanu lahum. Ini menggunakan ha besar. Faya'tadzirun. Nah, selanjutnya kita bertemu dengan huruf ain. Faya setelahnya huruf ain sukun. Ini huruf ain berbeda dengan huruf a. A, i, u berbeda dengan a, i, u. Jadi a, i, u berbeda dengan a, i, u. Jadi bukan faya tapi faya'tadzirun. Wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Alhamdulillahi rabbil bukan a tapi alamin. Ini juga sama. Faya'tadzirun. Lanjut ayat 38, 37. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma sama sebenarnya seperti tadi ya. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Oke, kita baca ayat 38 1 2 3. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Oke, ayat ke-38. Ayat terakhir pada pembahasan kita. Hadza yaumul fasl. Hadza yaumul fasl. 1 2 3. Hadza yaumul fasl. Ingat ini ha besar. Ha. Yang ini zal bukan za, bukan haza tapi haza. Za. Ingat ujung lidah ke gigi seri atas. Za. Za, zi, zu berbeda dengan za, zi, zu. Oke? Haza. Haza yaumul fasl. Kenapa kita tidak boleh salah walaupun satu huruf dalam penyebutan Al-Quran? Sebab pemirsa, satu huruf saja yang kita baca, seandainya kita baca keliru dengan bacaan aslinya, satu huruf tersebut bisa merubah makna bacaan Al-Quran itu. Berbeda kalau kita salah huruf dalam bahasa Indonesia. Oke, salah huruf dalam bahasa Indonesia itu mungkin orang masih bisa paham. Makan misalnya, makan, tapi kita baca makan. Orang masih paham, oh makan maksudnya. Misalnya kita baca bersepeda, kita baca bersepeda. Itu orang masih paham. Tapi kalau bahasa Arab, salah satu huruf saja
yang berbeda itu artinya menjadi berbeda. Contoh, hadza ini artinya ini, hadza itu ini artinya. Hadza artinya ini. Kalau pakai haza atau hadza, ini kan ada dua nih huruf yang mirip. Ha ini mirip dengan ha, ya, mirip dengan ha. Nah, kalau yang zal ini mirip dengan zai. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai hadza hanya kita tipis, kita kecilkan, ha yang zalnya kita jadikan zai. Zai itu berbeda dengan huruf zal. Oke? Zai berbeda dengan huruf zal. Oke, jadi ingat, satu huruf saja salah, yang berubah itu maknanya. Hati-hati, contoh ya, ini sering saya sampaikan, sering saya ulang-ulangi, sebab memang masih banyak terjadi di masyarakat kita, mungkin orang-orang terdekat kita, atau bahkan kita sendiri pelakunya. Kita membaca, misalnya kita baca Qul huwallahu ahad, itu harusnya pakai qaf, Qul, katakanlah. Tapi kalau kita baca Qul huwallahu ahad, sekilas mirip. Bahkan kalau kita tidak teliti, kita tidak tahu apa yang salah, apa yang berbeda. Ternyata antara qul, ya, antara qul dengan kul, satu pakai qaf, ya, yang satu pakai qaf, yang satu pakai kaf, sama-sama kul. Yang ini, yang pertama kul itu artinya katakanlah. Yang kedua kul pakai kaf, makanlah. Yang satu katakanlah Allah yang Maha Esa, qul huwallahu ahad. Yang satu qul huwallahu ahad, makanlah Allah yang Maha Esa. Salah satu makna bisa sampai melecehi atau bahkan kita menistakan Allah itu sendiri. Makanya kita belajar Al-Quran, ini kita belajar membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ustadz, gimana kalau saya baru belajar atau bahkan saya tidak tahu, apakah saya tidak boleh membaca Al-Quran? Jadi yang salah itu, kita seandainya nih belum bisa, tapi kita masih mau membaca Al-Quran dan kita masih mau belajar Al-Quran, maka Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, orang yang seperti itu belum lancar bacanya, dia mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pertama adalah kebaikan dia mau membaca Al-Quran. Kebaikan kedua adalah dia mau belajar Al-Quran. Bayangkan, luar biasa Allah, orang yang terbata-bata, yang masih salah saja baca Al-Quran dapat dua kebaikan. Nah, yang salah ya, atau yang Allah benci adalah orang yang dia sadar dia tidak tahu, bacaannya masih banyak salah, tapi tidak mau belajar. Apalagi dengan alasan nanti kalau saya baca salah-salah saya malah berdosa. Maka tidak boleh seperti itu. Yang salah adalah tidak mau membaca Al-Quran. Kalau kita masih baru belajar, semua orang juga pernah semua orang juga mulai dari start yang sama. Saya juga belajar, tidak bisa langsung dari lahir sudah langsung fasih baca Al-Quran, tidak mungkin. Jadi memang semuanya butuh proses belajar. Belajar saja, perbaiki, alhamdulillah sudah ada Iqra. Nah, maka perbaiki lagi. Nanti di rumah jangan hanya sekedar baca menunggu Iqra seminggu sekali nih, nanti belajar di Iqra saja, tidak. Tapi biar lancar dan benar bacanya, pemirsa di rumah cari guru ngaji. Cari guru ngaji, belajar setoran langsung ya. Jadi ilmu yang dari Iqra praktekkan dengan guru ngaji. Udah benar belum nih Pak Ustadz? Ustazah udah benar belum? Seperti itu ya. Cari guru ngaji. Ingat. Hadza yaumul fasl. Ini shad, ingat, fasl. Hadza yaumul fasli. 1, 2, 3. Hadza yaumul fasli. Fas, shad, masuk li. Fasli jama'nakum. Ingat ini huruf ain. Jangan kita baca jamak, tapi jama'. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. 1, 2, 3. Wal awwalin. Ini wawnya ada tasydid. Awwa.
wal awwalin. Kita baca ayat 38 dari awal. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. 1, 2, 3. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Baik, alhamdulillah. Nah, itu dia pemirsa pembahasan kita mengenai bacaan Al-Quran di surah Al-Mursalat ayat 32 sampai ke 38. Insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi maupun untuk pemirsa di rumah dimanapun pemirsa berada, baik yang menyaksikan di TV, televisi kita TVRI Kalimantan Barat, ataupun yang menyaksikan lewat streaming kita, streaming YouTube TVRI Kalimantan Barat. Insyaallah berkah bagi saya yang ngajar ataupun bagi pemirsa yang belajar di rumah. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah, kata Rasulullah. Sebaik-baik dari kamu, sebaik-baik dari kita umat Rasulullah ini, kata Rasulullah, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insyaallah kita menjadi lebih baik lagi. Barakallahu fikum, terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya pamit undur diri mewakili sahabat kerja yang bertugas. Kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.